Di alur cerita film kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ride On yang dibintangi oleh aktor legendaris Jackie Chan yang dirilis di tahun 2023. Film ini berkisah tentang persahabatan Master Lao Lu yang diperankan oleh Jackie Chan dengan seekor kuda. Luo adalah seorang stuntman yang terkenal, namun karena sebuah kecelakaan, kehidupannya pun terpuruk. Untuk makan sehari-hari, Luo bersama kuda kesayangannya harus berkeliling mencari penghasilan. Bahkan ia terancam kehilangan rumah dan kudanya yang akan disita pengadilan. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, perlu saya ingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Tapi kalau kamu suka, jangan lupa di like. Kamu juga boleh tambahkan tanggapan kamu di kolom komentar, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya, biar kamu gak ketinggalan update review film terbaru dari Infinite Movie. Biar gak kelamaan, kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Alur cerita film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Master Lao Luo Jilo, di mana ia hidup bersama seekor kuda kesayangannya yang sangat penurut yang dia beri nama Red. Mereka berdua terlihat sangat akrab karena Luo hanya memiliki kuda kesayangannya itu untuk menemaninya. Kehidupan Luo dalam keadaan titik terendah dalam hidupnya. Seorang mantan stuntman ini harus menjalani masa tuanya dengan melakukan beberapa atraksi bersama kudanya di pinggiran jalan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Tak cukup penderitaannya dalam serba kekurangan. Ia juga terlilit hutang dengan seseorang. Hingga salah seorang rentenir pada hari itu bernama Rice bersama anak buahnya yang mendatangi Luo untuk menagih utang. Sebagai jaminannya, ia ingin mengambil satu-satunya kuda yang dimiliki Lao. Akan tetapi ia tidak ingin Red diambil hingga membuatnya terpaksa melawan rentenir tersebut. Akhirnya Luo berhasil kabur dan menyelinap di antara lokasi syuting, hingga kemudian sampai di kediaman rumahnya. Akan tetapi keesokan harinya, masalah datang ketika Lao dikejutkan oleh kedatangan dua orang asing. Mereka mengaku sebagai utusan dari perusahaan yang akan mengambil Red, di mana kuda yang ia telah rawat sedari dulu diklaim dalam keadaan sengketa oleh pihak DY Capital. Hal ini disebabkan oleh orang yang memberikan kuda itu 3 tahun lalu bernama Wang dari lembaga LM memiliki utang kepada DY Capital dan mereka menganggap kuda tersebut termasuk dalam properti LM. Dan kedatangan mereka adalah untuk mengambil semua properti LM termasuk kuda tersebut. Tentu saja, Luo tidak ingin menyerahkan kuda kesayangannya itu begitu saja. Begitu pula dengan kedua temannya yang saat itu berada di sana. Mereka membantu Luo untuk mengusir kedua pria tersebut. Setelah kedua pria itu pergi, Luo kemudian mulai menceritakan akar permasalahan sebenarnya pada temannya, bahwa perusahaan temannya telah bangkrut dan induk dari kuda yang ia miliki adalah milik perusahaan DY Capital. Dan tentu saja kuda yang ia miliki saat ini memanglah milik perusahaan tersebut secara hukum. Tentu akan sulit untuk melawan mereka. Dan jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah jalur hukum. Akan tetapi Luo berpikir bahwa uang yang ia miliki tidak cukup untuk menyewa seorang pengacara. Lalu kemudian kedua temannya menyarankan agar Luo meminta bantuan kepada putrinya. Ia pun menemui putrinya yang bernama Xiao Pao. Putri Luo merupakan seorang mahasiswa jurusan hukum. Hubungan mereka berdua memang terlihat kurang baik karena 8 tahun silam Luo dan istrinya bercerai. Saat itu Luo sangat sibuk menjadi stuntman sebuah film, di mana saat itu ia seolah menelantarkan Pao sampai ibu Pao meninggal dunia. Karena itulah putrinya enggan membantu ayahnya dan malah terkesan mengabaikan permintaan ayahnya untuk menyelamatkan Red. Alur cerita film berlanjut di mana saat itu seorang kenalan Master Luo bernama David yang kini bekerja di perusahaan pemeran pengganti datang memberikan sedikit harapan kepada Luo, di mana David sangat terpukau aksi-aksi Luo di media sosial yang kini tengah viral. Sehingga ia pun menawarkan Luo dan Red untuk melakoni sebuah peran dalam adegan aksi laga yang berbahaya. Mendengar hal itu tentu saja, Luo sangat senang dan bersemangat karena ia sangat membutuhkan pekerjaan tersebut untuk menghasilkan uang agar ia bisa menyewa pengacara demi menyelamatkan Red. Scene film lalu berpindah, di mana Bao dan pacarnya yang bernama Hua sedang berbincang bersama. Hubungan keduanya mulai menuju tahap yang lebih serius. Kekasih Bao yang berprofesi sebagai pengacara itu menceritakan bahwa orang tuanya ingin bertemu dengan orang tua Bao.
Pada momen tersebut, Pao merasa tidak memiliki siapapun lagi dan hubungan dengan ayahnya tidaklah baik karena ia memang tidak mengenal dengan baik sosok sang ayah selama ini. Di saat itu, Pao kembali teringat akan pesan mendiang ibunya yang mengatakan jika nanti ayahnya menemui Pao, ibunya berharap agar Pao tidak mengusirnya. Suatu ketika di mana Pao secara tidak sengaja melihat ayahnya bersama kudanya sedang melakukan atraksi di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi uang seperser pun tidak kunjung ayahnya dapatkan saat itu. Seketika Pao pun merasa sedih dan hal demikianlah yang menuntunnya untuk mau mengenal ayahnya lebih dekat lagi. Hari itu ia pun berkunjung ke kediaman ayahnya. Ia meminta penjelasan mengapa ia perlu seorang pengacara dan ia juga mengatakan bahwa pacarnya adalah seorang pengacara. Scene film berlanjut pada keesokan harinya di mana Pao memperkenalkan Hua kepada ayahnya. Dan pada saat itu, Luo menceritakan permasalahannya dan juga menjelaskan asal-usul mengapa hubungannya dan kudanya begitu spesial. Scene kemudian beralih saat 3 tahun yang lalu di mana sahabatnya memiliki seekor kuda yang sedang melahirkan. Saat itu, awalnya sahabat Luo memberinya kuda induk, akan tetapi Luo malah memilih kuda yang baru saja dilahirkan, di mana kuda itu mengalami cacat eutanasia hewan. Menurut keterangan dokter hewan saat itu, kuda ini mengalami bengkok di bagian kaki dan jantungnya lemah. Akan tetapi di balik kekurangan itu, dokter mengatakan bahwa kuda ini mungkin saja bisa jadi penurut. Dan saat itu juga, Luo kemudian mengatakan pada kuda tersebut, jika ia ingin ikut bersamanya, maka ia meminta kuda tersebut untuk berdiri. Lalu kemudian dengan kaki gemetar, kuda pun mulai bangun. Di sanalah Luo sangat tertarik dengannya, kemudian memberinya nama, merawatnya, dan melatihnya layaknya seperti anaknya sendiri. Hingga ketika sekarang kuda tersebut telah ia besarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan, tiba-tiba dengan gampangnya akan diambil oleh orang lain. Keesokan harinya, Luo dan Red memulai syuting untuk sebuah film laga. Akan tetapi, saat itu Red masih merasa ketakutan, karena itu adalah pengalaman yang baru baginya, dan mengakibatkan Red susah untuk diatur. Di sana Luo merasa kecewa karena ia tidak bisa mengendalikan Red sesuai adegan yang diminta. Pao yang melihat ayahnya dalam kekecewaan lalu kemudian mendatangi Red dan mencoba untuk memujuknya. Di luar dugaan, di mana percobaan berikutnya, Red tampil luar biasa sampai akhirnya pembuatan film tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi dari sang sutradara. Setelah itu Luo dan Red mulai menjadi populer untuk berperan sebagai pengganti dalam adegan berbahaya. Dan kali ini Pao berperan untuk menjadi manajer mereka. Sebagai seorang manajer, Pao mulai mengatur job apa saja yang boleh mereka ambil sambil mempertimbangkan tingkat resikonya. Hingga beberapa adegan pun mulai mereka lakoni. Sampai suatu hari, ketika mereka pulang, dua pria datang lagi untuk mengambil Red. Akan tetapi kali ini Pao mencoba untuk menentang hal itu dan mengajak mereka bertemu di pengadilan. Di scene berikutnya, di persidangan pertama putusan memenangkan pihak DY Capital untuk hak milik Red. Akan tetapi, tentu saja mereka menolak dan mengajukan banding. Di samping itu, Luo dan Red masih terus bekerja dalam sebuah adegan berbahaya. Namun kali ini, adegan yang mereka perankan akan lebih berbahaya lagi, di mana pihak produksi film menginginkan Red untuk melompat melewati jurang yang tinggi. Pada awalnya, Pao akan mundur dan tidak akan melakukan aksi kali ini, dikarenakan terlalu beresiko. Meskipun terlihat ragu, Luo akhirnya memutuskan untuk melakukannya daripada ia harus mengganti rugi seluruh biaya set film yang telah dibuat. Di sana Pao merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hingga ketika syuting dilakukan, Luo dengan menunggangi Red mulai berlari dan berhasil melompat. Lalu kemudian mereka berdua pun merayakan keberhasilannya itu sambil makan malam bersama. Akan tetapi suasana mulai kacau ketika rentenir sebelumnya datang lagi menagih hutang kepada Luo. Para rentenir tersebut yang saat itu melihat Luo bersama putrinya mencoba menyentuh Pao. Tentu saja Luo tidak akan membiarkan siapapun melakukan itu pada putrinya. Hingga perkelahian pun terjadi. Kemudian Luo dan putrinya kabur dengan mengendarai Red kembali ke kediamannya. Setelah sampai, Pao kemudian memeluk ayahnya dan mengatakan betapa bahagianya dia. Karena hari itu adalah hari pertamanya ia merasakan sosok ayah
sebagai pelindung hadir dalam hidupnya. Hubungan Luo dan putrinya pun menjadi semakin baik pada saat itu. Scene film terus berlanjut, di mana pada adegan berikutnya mereka masih melakukan peran sebagai pemain pengganti dalam beberapa aksi berbahaya. Luo dan Red seringkali terjatuh dalam aksi yang dilakoninya, hingga membuat anaknya menjadi khawatir akan pekerjaan ayahnya. Ia pun meminta ayahnya untuk berhenti melakukan adegan berbahaya, terlebih pada Red. Akan tetapi ayahnya menolak, lalu kemudian Luo mengambil pekerjaan tanpa pertimbangan putrinya lagi, dan adegan berbahaya terus ia lakukan tanpa memikirkan resikonya. Hingga akhirnya dalam proses syuting, Luo terjatuh dari kudanya dan dibawa ke rumah sakit. Pao yang mengetahui ayahnya masuk rumah sakit kemudian ke kediaman ayahnya untuk mengambil kartu identitas ayahnya. Di sana Bao menemukan setumpuk kaset beserta flash disk yang isinya adalah tentang pertemuan Pao bersama ayahnya di sebuah restoran. Hingga ia mengetahui bahwa ayahnya benar-benar sayang padanya. Hanya saja ia tidak pandai untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya. Seketika Pao merasa bersalah pada sang ayah karena sudah bersikap cuek selama ini. Scene berlanjut di mana di rumah sakit ketika Luo sudah siuman, ia pun meminta maaf pada putrinya atas kelakuan bodohnya dan juga berjanji untuk tidak melakukan adegan berbahaya lagi yang bisa membahayakan nyawanya dan Red. Di suatu waktu, Pao menonton cuplikan rekaman ketika ayahnya memainkan peran yang sangat berbahaya dalam pekerjaannya sebagai seorang stuntman. Di sana Pao merasa sedih karena ia baru tahu bahwa pekerjaan ayahnya begitu keras dan berbahaya. Sampai Pao tidak bisa menahan air matanya mengalir begitu saja. Dan pada momen itu ayahnya menceritakan bahwa ia pernah mengalami kecelakaan ketika bekerja sebagai seorang stuntman dan mengakibatkan Luo berakhir dalam keadaan koma selama 8 bulan. Dan setelah kejadian itulah, ia mulai mengalami kebangkrutan dan hidupnya berantakan, hingga harus berpisah dengan ibu Pao. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Luo kedatangan seorang teman dan menawarinya sebuah pekerjaan. Pada awalnya Luo menolak karena ia sudah berjanji kepada anaknya untuk tidak melakukan hal berbahaya lagi. Akan tetapi kali ini, ia dijanjikan sebuah peran penting dalam sebuah film, yaitu bukan lagi sebagai seorang aktor pengganti, melainkan ia akan tampil layaknya seorang aktor pemeran utama. Hal demikian membuatnya kembali berpikir untuk menerima tawaran tersebut. Hingga di suatu malam ketika ia hendak melatih Red untuk berperan dalam sebuah film yang akan dimainkannya, Bao tiba-tiba datang bersama Hua, di mana pada saat itu Bao melihat ada yang disembunyikan oleh ayahnya. Dan ia pun kecewa ketika mengetahui bahwa ayahnya akan kembali bermain dalam sebuah film aksi laga. Seperti tidak ada penyesalan, Luo pun datang bersama Red ke sebuah tempat syuting. Di sana ia di briefing bahwa ia tidak akan menggunakan Red, akan tetapi menggunakan kuda animasi dalam bentuk CGI agar tidak ada cedera yang parah saat proses syuting berlangsung. Akan tetapi Luo menolak sebagai seorang stuntman sejati dan mengatakan bahwa ia akan melompat bersama kudanya, meskipun sempat terjadi perdebatan. Pada akhirnya pihak produksi menyetujui keputusan Luo, di mana ia akan melakukan lompatan dengan menggunakan kuda asli, bukan menggunakan CGI. Set adegan film pun dilakukan. Luo yang menunggangi kudanya berlari untuk melakukan lompatan. Sementara itu ia terus-terusan memikirkan perkataan putrinya dan juga apa yang telah ia lakukan terhadap Red. Karena alasan itulah ia pun mengurungkan niatnya untuk melompat, hingga membuatnya harus terjatuh. Dan beruntung ia tidak mengalami cedera yang parah dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan peran dalam sebuah film tersebut. Lalu kemudian ia pun menemui Pao dan menyesali perbuatannya. Scene film berlanjut, di mana keesokan harinya mereka kembali dalam sebuah persidangan. Pada putusan tersebut mereka kalah, bahkan Luo sendiri mencabut gugatannya, sehingga proses tersebut sudah dinyatakan dimenangkan oleh pihak DY Capital. Meskipun sangat berat, akan tetapi Luo harus tetap menyerahkan Red kepada DY Capital. Dengan ditandatanganinya sebuah berkas, kini Red resmi beralih ke pemilikan. Luo pun pergi meninggalkan Red tanpa mampu memalingkan wajahnya. Namun ketika Luo mulai memasuki mobil dan menjauh, Red mulai mengejarnya seolah-olah tak ingin berpisah. Hingga Red harus terjatuh berulang kali dan tetap berusaha mengejar Luo, yang tak sanggup menahan tangisnya melihat apapun yang dilakukan Red. Ia lalu menghentikan mobilnya, tapi kali ini ia memarahi dan meminta Red untuk berhenti mengikutinya dan kembali ke pemiliknya yang baru. Hingga seketika Red pun memundurkan langkahnya. Dan perpisahan itu membuat Luo hancur dan tidak bersemangat. Memang sulit baginya untuk melupakan Red begitu saja. Sementara itu, Pao yang melihat ayahnya dalam keadaan sedih terus-menerus,
kemudian nekat menemui bos TY Capital bernama Haxin. Di sana Bao menceritakan betapa spesialnya hubungan ayahnya dan juga Red yang sudah dianggap seperti keluarga. Hingga di luar dugaan, keesokan harinya Red membangunkan Luo dari tidurnya. Luo pun bangun dengan senang dan semangatnya kembali seperti sebelumnya. Haxin pun yang juga berada di tempat itu mengatakan kepada Bao bahwa tanpa harus mendatanginya tempo hari untuk meminta Red kembali, ia akan tetap mengembalikan Red karena Red ternyata menolak untuk makan. Dan dengan kembalinya Red, mereka akhirnya berkumpul dan berbahagia bersama-sama. Film pun selesai. Semoga kamu pecinta film yang sudah menonton alur cerita film kali ini sampai selesai puas. Jangan lupa untuk tetap dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya, dan tekan tanda lonceng biar kamu gak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. See you next time.